punya fungsi, kita mau kita bisa kita punya permukaan gitu, kita punya fungsi dua peubah, kita bisa menghampiri nilai fungsi di suatu titik itu dengan menggunakan bidang singgungnya. Ya, asalkan ya fungsinya terdiferensialkan di situ gitu. Ya. Bentar. Kok gitu? Ilustrasinya ya. Semoga ini cukup jelas. Saya gambar yang 2 dimensi dulu aja ya. Terus yang 3 dimensinya ngambil dari buku aja. Oh, belum buka itu juga ya. Ini hampiran. Oke. Di versi satu peubahnya itu X, Y, terus kita punya fungsi F, terus ini X gitu ya. Terus ini tuh, oh ini X0 deh. Ini Fx0. Tuh, terus kita punya garis singgung di situ. Ya. Nah, terus kalau kita mau kita bisa menghampiri nilai fungsi ini misalnya ini X0 tambah delta X0 tambah delta X saja. Ini bisa nilai ini gitu ya. Ini kan Fx0 plus delta X. Nah, nilai ini tuh bisa dihampiri dengan nilai ini. Ya, nilai Fx0 plus delta X bisa dihampiri dengan ini. Tuh, ini tuh apa? Ini tuh Fx0 ditambah dy itu ya. Oke. Dan D-nya itu didefinisikan sebagai f aksen X delta X gitu kan. Pas kita ngomong diferensial gitu. Titik ini tuh ya. Yang ini. Ya. Nah, versi 3 dimensinya ya kayak gini. Kita nambah ya semoga nggak terlalu pusing. uh, kita punya ini Z sama dengan fx itu yang biru gitu. Terus bidang yang abu ini tuh bidang singgung di titik x0 y0 fx0 y0 ya, tangent plane gitu ya, bidang singgung. Nah, terus yang ini oh ya, selisih fx0 tambah delta x itu kan dengan x0 itu disebutnya delta y gitu ya. Delta y-nya dihampiri oleh dy sih. Pada dasarnya seperti itu gitu ya. Ini juga sama. Kita punya delta z. Jadi nilai dari fx0 tambah delta x y0 tambah delta x dikurangi fx0 y0 gitu, selisih ini ya. Jadi ini si apa titik ini yang kita mau hampiri fungsinya dengan menggunakan yang bidang singgung gitu ya. Sama kayak ini. Ya. Ini x0 tambah delta x. Kita mau menghampiri nilai ini dengan ini. Ya. Ini juga sama. Kita mau menghampiri nilai ini dengan ini. Ya, bedanya ini nilai fungsinya ada di bawah dari bidang singgung sih. Oke, gitu. Jadi kita bisa menghampiri nilai fungsi di sekitar suatu titik yang terdiferensialkan dengan menggunakan apa persamaan bidang singgungnya. Ya, prinsipnya sih seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk formula itu, oh ya diferensialnya dulu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan si dy itu didefinisikan sebagai f aksen x0 dx gitu ya, atau f aksen x0 delta x. Di sini dz-nya itu didefinisikan sebagai ini gitu ya, karena ada dua turunan kan. Jadi diferensial terhadap z ya diferensial terhadap x, dan diferensial terhadap y-nya ya dx dan dy aja, itu delta x dan delta y. Tapi dz-nya didefinisikan sebagai fx xy dx ditambah fy xy plus dy ya, di atas kelihatan. Dan ini bisa ditulis ulang menjadi bentuk yang familiar, f x y
dot dx dy. Ya, dy itu apa kalau di satu peubah itu kan f aksen x0 dx. Nah, mirip gitu ya. F aksen x0 turunan di sini turunan total dikali dx, si apa diferensial yang variabel bebas ini juga diferensial variabel bebas gitu ya. Tapi kalinya dot gitu ya, ada sedikit penyesuaian tentunya. Oke, itu di sini. Fx0 tambah delta x, y0 tambah delta y-nya itu dihampiri oleh fx0 y0 ditambah ditambah dz, jadi ditambah ini gitu ya. Oke. Ya pada dasarnya persamaan garis singgung sih. Ya, ditambah ini gitu. Ini hampiran tuh jadinya ini. Ya, kalau mau ditulis secara eksplisit formulanya ini. Ya, gitu. Contohnya, contohnya, contohnya coba kerjaan sendiri ya. Nanti dibahas sambil saya buka ini. Ya mungkin 2-3 menit fxy 2x pangkat 3 tambah xy min y pangkat 3, terus hitung delta z, dan dz jika 21 untuk perubahan 21 ke 2,03 0,98. Oke, kita silahkan dihitung. Delta Z-nya ada di atas ya, selisih dari ini. Nilai sebenarnya dari fx0 tambah delta x, y0 tambah delta y dengan fx0, y0. Ini buat nunjukin aja bahwa dz itu dipakai untuk menghampiri delta z gitu ya. Nah, demonstrasi dari itu. Oke, sambil itu saya buka ini. Sekarang hari apa? Tanggal berapa? Tanggal 21. Akhir bulan lagi. So much wasted time. Max. Hari ini nggak mungkin beres sih bab ini. Jadi mungkin besok kita habiskan dulu babnya dan hari Rabunya itu tutorialnya gitu ya biar enak gitu. Tutorial bab 12-nya nggak kepotong satu subbab gitu ya. Jadi Senin Selasa kuliah, Rabunya tutorial. Biar kita bisa bereskan tutorialnya. Ini nama yang muncul di saya Muhammad semua. Andi Sultan. Oh, ada Sultan. Sultan nonton Holofest dengan bayar. Oke, udah saya buka ya. Nah, jadi ya masukin aja sih. Apa masukin? Pertama F21 gitu ya. Hitung aja ini jadi 16 tambah 2 kurang 1. Berapa? 16 tambah 2 17 ya. Oke.
Nah, terus uh, F2,03 ini nilai yang sebenarnya ya, F2,03 0,98. Ini kita hitung langsung gitu, 2 kali 2,03 pangkat 3 ditambah 2,03 dikali 0,98 dikurangi 0,98 pangkat 3. Nggak tahu ini berapa. Delta Z-nya ya selisih ini ya. Delta Z-nya F2,03 0,98 dikurangi F21. Ntar saya lihat buku. Oke, kayak ini. Ini tuh harusnya ini ya nggak ada pembulatan. Kok 0? Ini mas selisihnya. Ininya 17, segitu. 17,779062. Oke, jadi nilai sebenarnya segini dan selisih dengan nilai sebenarnya segini. Nah, sekarang kalau kita pakai hampiran DZ, DZ itu kan fx dari 2,1 dikali delta x ditambah fy 2,1 kali delta y gitu ya. Dan fx 2,1 turunan dari tadi tulis dulu. Fx-nya itu 6x kuadrat ditambah y, fy-nya x dikurangi 3y kuadrat. Jadi kalau dimasukin 2,1, 24 tambah 1, 25 dikali delta X-nya itu selisih antara 2,03 dengan 2 gitu ya. Jadi 0,03. Ditambah FY-nya itu dimasukin 2 dikurangi 3 min 1 dikali 0,98 dikurangi 1 min 0,02. Itu ya. 25 kali 0,03 0,75 min 1 kali min 0,02 jadi plus ya. Jadi 0,77. Jadi untuk apa? Ini dihampiri dengan ini tuh nggak beda jauh gitu ya. Oke, kalau kita masukin ke hampirannya ini kan menjadi ini ya si F sekian sekian itu. Kalau yang dihitungnya langsung gitu nggak bukan delta Z dan DZ. Jadi mana? F 2,03 0,98 itu dihampiri oleh Fx F 2,1. Ups. 2,1 ditambah ya DZ gitu ya. DZ. Ini jadi 17 ditambah 0,77. 17,77 gitu. Ya, cukup dekat dengan ini. Gitu. Oke. Ya hampiran namanya juga ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak cobain ini ya. Lagi males nulis ini, nerjemahin ini. Jadi P itu sebenarnya KT per V, K-nya konstan. Ya ini tuh formula untuk menyatakan tekanan P dari apa? Dari gas di ruangan tertutup dengan volume V dan temperaturnya suhunya T gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kita mengukur temperatur dengan error 0,4% dan volumenya itu diukur dengan error 0,9%, P-nya itu errornya bakal berapa gitu ya dengan menggunakan formula di atas. Gitu. Error ini yang kalau kita ngomongin error dalam pengukuran plus minus 0,4% itu artinya itu bukan errornya bukan berarti 0,4% gitu. Ya, tapi di antara minus 0,4% dan 0,4%. Jadi nggak tahu persis.
errornya itu berapa gitu ya. Pokoknya maksimumnya segitu 0,4%. Silahkan. Mati. Ya, oke. Fuh. Ya, kita punya P-nya itu kan KT per P. Jadi yang namanya error itu kan selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai yang apa? Nilai sebenarnya dengan nilai yang kita ukur gitu ya. Jadi yang ditanya itu kan ini errornya gitu ya, delta P, dan ini dihampiri oleh DP gitu ya. Oke. Dan DP itu grad P dot ini jadi DT DV ya, hurufnya disesuaikan aja. Oke. Dan ini itu seperti yang saya tadi bilang 0,4% itu maksimumnya, error maksimumnya ya. Jadi ini itu akan kurang dari sama dengan bentar, mending di ini dulu ya. Apa ini teh? Mungkin pakai ini aja, dopedo T dt ditambah dopedo V dv itu ya, definisi dari ini ya, grad P kan dopedo T dopedo V pakai uh, apa itu namanya, tak samaan segitiga T dt ditambah dope dv ya. Oke. Dan dope T itu apa? Dope T itu pakai sekalian ganti aja ya. DT-nya itu kan maksimum 0, apa? T, 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 temperatur. Oke, 0,4%, jadi 0,004 dikali dengan dope T. Turunan P terhadap T
Oh, 0,004%-nya itu kan dari T ya. Dengan Peter T apa sih? K per V. Ditambah dove turunan Peter T. Jadi KT minus KT per V kuadrat gitu ya. Oke, masih mutlak. Dikali dengan 0,009 V. Ya, oke. Nah, terus ini sama dengan, oh mungkin ini ke sini aja deh. Yang kurang dari ini dari ketasaman segitiga, yang kurang dari ini dari mengganti dt-nya dengan ini ya. Jadi errornya itu segitu kan. Jadi ada dua ketaksamaan di situ. Terus ini sama dengan kita bisa tuliskan KT per V 0,004 KT per V. Yang ini jadi tambah mutlak gitu ya. 0,009 KT per V. KT per V itu kan P. Terus bisa dijumlahkan 0,013 P. Gitu. Ya, jadi errornya itu nanti si P-nya itu plus minus 1,3%. Itu ya errornya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ini cepat aja sih. Uh, Polinom Taylor, langsung ke polinom Taylor. Karena ngomongin deritnya bakal ribet dan ya ini perumpamannya cukup apa? Cukup intuitif gitu ya. Polinom Taylor fungsi dua berubah atau lebih seperti biasa. Yang atau lebihnya silahkan dikembangkan sendiri gitu ya. Oke. Okay. Ya ini reminder. Jadi polinom Taylor order satu itu kan kayak gini ya. Jadi polinom Taylor untuk fungsi satu peubah maksudnya. Order satunya gini, order duanya gini gitu. Ini untuk satu peubah. Nih kok order satu. Kita bakal meniru ini gitu. Jadi polinom Taylor untuk dua peubah. Karena turunan pertamanya ada dua, ya kita masukkan semuanya gitu ya. Jadi nggak hanya fx0, y0 ditambah ini, tapi ya order satunya jadi gini ya. Dan sebenarnya sih eh, sama juga kayak volume Taylor order satu, yang untuk satu peubah volume Taylornya itu kan untuk yang order satu itu sebenarnya persamaan garis singgung ya, sama juga dengan yang ini. Jadi untuk volume Taylor order satu dari fungsi dua peubah, turunan pertamanya itu ya bidang singgung pada dasar gini ya, yang di atas tadi. Bedanya ya delta x-nya jadi x min x0, delta y-nya jadi y min y0 gitu. Dan ini bisa ditulis jadi grad v fx0 y0 ditambah grad f x0 y0 di dot dengan x min x0 y min y0 gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih sama dengan ini ya. F aksen x0 x min x0 grad f x0 y0 dot dengan ini. Gitu. Ya. Kalau yang order 2, yang order 2 ya turunan order 2-nya ada 4 kan ya. Jadi ditulisnya kayak gini. Yang sampai order 1 gini, terus order 2-nya ada setengah gitu. Sama kayak yang ini kan ada setengah, seperdua faktorial sebenarnya. Jadi setengah dari semua turunan order 2. Dan pangkatnya disesuaikan aja. Jadi fxx itu ininya x-nya kuadrat gitu ya. Delta x-nya 2 kali. Terus fxy itu ada delta x ada delta y. Dan fy ada delta y 2 kali gitu. Jadi delta y kuadrat. Nah ini nggak ada, kita nggak nulis fxy dan fyx dipisah karena kalau kita bisa turunkan dan continue kan fxy dan fyx-nya sama. Makanya dikumpulkan jadi kayak gini. Ya, jadi langsung aja 2 fxy gitu. Oke.
Ini polynomial Taylor fungsi dua peubah. Untuk fungsi tiga peubah ya tinggal ditambah gitu ya. Kalau turunannya ada tiga, fungsi tiga peubah turunannya ada tiga, jadi nambah tiga gitu. Dan order 2-nya ada 9 berarti ya, tinggal di ini aja 9 gitu. Untuk yang order 3 aja ya tinggal dikembangkan lagi. Untuk yang fungsi dua peubah, order 3-nya itu kan ada 8 turunan. Jadi nantinya ditambah sepertiga faktorial dikali dengan turunan ketiganya semua gitu. Ya. Sama juga kalau misalnya polinomial Taylor order 3 fungsi tiga peubah gitu. Ya. Jadi ini ditambah sepertiga faktorial dikali dengan semua turunan ketiganya gitu. Ada berapa? 27 ya. Ya gitu. Nggak susah tapi tedious gitu nulisnya. Oke, gitu. Itu polinomial Taylor kayak gitu ya. Dikembangkan saja dari yang ini sebenarnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya nggak akan ngasih contoh, silahkan hitung sendiri di tutorial juga ada kayak. Ya, karena nulisnya cukup cukup menyebalkan. Oke, kalau enggak kita masuk ke ya tujuan utama dari mempelajari turunan juga ini sih, maksima dan minima itu ya. Ya, maksima itu kan bentuk jamak dari maksimum. Untuk yang belum tahu, mungkin udah dikasih tahu juga. Sama juga kalau stadium kan bentuk jamaknya itu jadi stadia. Oke. Ya, stadia. Itu konsep yang menarik sih. Oh, ya stadia itu apa? Yang gaming tapi streaming gitu. Tapi sayang di mismanage sama Google. Oke, ya ini diingatkan ulang gitu maksimum minimum gitu definisinya. Jadi FP0 itu global maksimum gitu, nilai maksimum global kalau dia paling besar di situ nilai fungsinya, dan minimum itu kalau dia paling kecil gitu ya. Ya gitu. Kalau ada global ada lokal, dan ini contoh. Uh, ya. Jadi yang global itu yang paling tinggi, lokal itu yang tinggi tapi di sekitaran situ aja gitu. Ya, oke, gitu. Ya. Definisinya masih sama tapi sekarang diaplikasikan ke fungsi dua peubah. Nah, terus eksistensinya juga sama. Jadi kalau kalau kita punya fungsi yang didefinisikan di suatu, kalau yang sebelumnya kan di suatu interval yang tertutup dan terbatas gitu ya, itu pasti ada maksimum minimumnya yang kompak. Nah, di sini juga sama, tapi bukan interval, cuma sebuah himpunan gitu ya. Jadi kalau kita punya S, nah ini S gitu. S-nya itu tertutup dan terbatas. Jadi tertutup itu kan semua batas dari S-nya itu masuk ke dalam S gitu ya. Terbatas itu ya batasnya nggak ada yang tengah gitu. Oke. Jadi kalau F-nya itu continue di sini, nilai maksimum dan minimum globalnya pasti ada gitu. Ya. Oke. Dan sama juga nilai maksimum dan minimum itu disebutnya kan titik ekstrim. Titik ekstrim itu tercapai di titik kritis, dan titik kritis ada 3 macam gitu ya. Oke. Nah, titik ekstrim atau maksimum minimum
ini tercapai di titik kritis. Dan titik kritis ini ada tiga macam. Yang pertama, batas, gitu ya, titik batas. Jadi kalau yang di atas ini, calon maksimum minimumnya itu ada di batas yang ini gitu semuanya gitu ya. Ya batasnya, ya ini contoh S aja sih. S-nya nggak harus selalu persegi panjang seperti ini ya. Bisa sembarang. Tuh, batas, ya titik batas cukup jelas gitu ya. Dan kita udah ngebahas definisinya cukup panjang lebar gitu. Titik batas itu titik yang semua tetangganya memuat titik di dalam S dan di luar S gitu. Definisi formalnya kayak gitu. Terus titik stasioner. Ya. Nah, titik stasioner itu kalau yang di satu boba itu kan yang turunannya nol. Di sini kan turunannya ada dua. Nah, jadi ya turunannya dua-duanya nol. Jadi grad F-nya itu nol. Ya. Atau ya ini sekaligus ya. Fx-nya sama nol. Atau ya ini Fx-nya nol dan Fy-nya nol. Itu ya. Dan yang ketiga singular. Titik singular itu titik yang fungsinya tidak diferensiable. Ingat, tidak diferensiable itu bukan berarti fx dan fy-nya tidak ada gitu ya. Yang fx dan fx atau fy-nya tidak ada itu ya pasti tidak diferensiable. Tapi ada juga kan titik yang fx dan fy-nya ada tapi dia tidak diferensiable di situ gitu ya. Jadi perlu hati-hati untuk pendefinisian apa untuk ngecek uh, titik di mana dia tidak diferensiable. Dan yang paling gampang identifikasinya dari ini juga sih, dari grafik. Tapi ya grafik kan nggak praktis gitu ya. Kalau dari grafik patah-patah gitu. Contohnya, kita nggak akan terlalu ini sih, nggak akan terlalu konsentrasi di titik simulada. Biasanya dikasih fungsinya itu ya mulus-mulus gitu ya, differentiable. Oke, ya. Jadi titik ekstrim itu hanya dicapai di tiga ini. Pembuktiannya sebenarnya cukup mirip dengan yang di ini ya, di apa? Pas kita ngomongin fungsi satu peubah, karena ujung-ujungnya kita paksa seperti itu juga. Jadi ya pembuktiannya silahkan di apa namanya, dicoba sendiri gitu ya. Oke, nah contoh dulu. Contoh fxy-nya itu x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Oke, kalau ngelihat pendefinisian fungsinya ini kan ya polinom gitu ya, polinom dua peubah. Dan yang namanya polinom itu terdefinisi di mana-mana itu. Ini nggak dikasih batas. Akibatnya ya titik singularnya itu tidak akan ada. Dan batasnya juga tidak ada. Jadi hanya mencapai maksimum minimum itu di titik stasioner aja gitu ya. Dan titik stasioner itu ya fx dan fy-nya nol. Jadi ini hanya apa? Kita hanya perlu mencari titik stasioner ya untuk mencari dia maksimum atau minimum. Titik stasionernya itu adalah argumen itu nggak saya tulis ya, tapi kalian coba ingat gitu ya. Kenapa hanya stasioner? Nah, 2x min 2 ini harus sama dengan 0. Dari sini dapatnya x-nya 2, x-nya 1. Dan fy xy itu sama dengan 2y per 4 sama dengan 0. Dari sini dapat y-nya 0. Dan karena kita harus memenuhi kedua persamaan ini, yang ini kan cuma dapat x-nya 1, yang ini cuma dapat y-nya 0. Tapi karena harus memenuhi dua-duanya, kita dapat x dan y-nya ya 1,0 gitu ya. X, y-nya 1,0. Oke, ya. Karena ini dan gitu. Ini itu suatu sistem. Fx sama 0 dan y sama 0 itu sistem yang harus diselesaikan untuk mencari x dan y gitu.
Nah, jadi titik stasionernya itu 1,0. F itu 1,0. Oke. Dengan F 1,0 dimasukin min 1. Oke. Nah, min 1 ini maksimum atau minimum? Ya, kita nggak punya alat. Ya, saat ini kita belum punya alat untuk ngecek apakah dia maksimum minimum ya. Jadi kita perlu membandingkan dengan nilai fungsi yang lain. Untungnya, ya karena contoh juga sih, bentuk ini bisa dimodifikasi jadi ini. X kuadrat min 2x-nya dibuat kuadrat sempurna jadi x min 1 kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Tambah y kuadrat per 4. Atau kita bisa 4 dikurangi 1 gitu ya. Dan ini pasti lebih dari 9 min 1. Karena yang kuadrat ini paling kecil 0, yang ini juga kan bentuk kuadrat paling kecil 0. Ya, jadi ini lebih besar 9 min 1. Karena F1 0-nya 9 min 1, dan ini nilainya lebih kecil dari nilai X yang lain, jadi dia minimum global gitu. Ya, oke. Nanti kita bakal punya uji yang lebih praktis untuk untuk mengecek suatu titik itu maksimum atau minimum atau bahkan suatu titik yang lain gitu ya. Oke. Nah, uh, contoh lain ya ini sedikit ini sih. Ya. Ini nggak dikasih batas, jadi nggak ada batas. Ini bentuknya polinom, jadi nggak akan ada uh, titik singular. Titik stasionernya itu min 2x per a kuadrat sama dengan 0, x-nya 0, fy-nya itu 2y per b kuadrat sama dengan 0, y-nya 0. Jadi titiknya 0,0. Tapi kalau kita masukin gitu ya beberapa nilai x dan y, si titik ini untuk nilai yang dekat dengan 0,0 ada yang positif, ada yang negatif gitu kan, tergantung kita milih x dan y-nya. Jadi walaupun dia titik stasioner, dia bukan titik ekstrim. Ya. Ada contoh yang kayak gitu kan, kayak di y sama dengan x pangkat 3 gitu. Turunannya itu 0 saat x-nya sama dengan 0, tapi x sama dengan 0 itu kan bukan titik ekstrim. Ya. Karena di sekitar situ pasti ada yang lebih besar dan lebih kecil di sekitar 0 itu. Nah, ini juga kasusnya sama seperti itu. Kalau kita lihat grafiknya, 0,0 itu di sini, dan di sekitar sini pasti ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar gitu ya. Oke. Nah, titik ini ada nama khusus, namanya itu titik pelana. Ya. Oke. Titik ini tuh namanya titik pelana, dan kalau kita lihat gambarnya ya mirip dengan pelana, makanya namanya titik pelana gitu ya. Titik pelana. Saddle point kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi sama juga dengan di fungsi satu berubah, titik stasioner itu nggak selalu menjadi titik ekstrim ya. Namanya juga calon kan ya, titik kritis itu calon dari maksimum minimum, belum tentu jadi maksimum minimum gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke ujinya gitu. Kalau kalau lihat dua contoh ini kan rada repot sebenarnya ya, kita ngecek walaupun kita udah dapat gitu titik kritisnya, untuk ngecek dia maksimum, minimum atau bahkan bukan itu cukup repot ya. Dari dua fungsi ini kan nyari titik stasionernya gampang, tapi ngeceknya ya mungkin nggak setrivial ini gitu ya, atau nggak segampang ini juga gitu. Oke. Jadi kita perlu sesuatu yang suatu uji yang lebih efektif. Ini kita namakannya agak generik sih, uji turunan kedua. Dan ini kan nama ini seharusnya udah pernah ketemu juga di fungsi satu berubah gitu ya. Oke. Oh, uji turunan parsial kedua karena ada parsialnya sekarang.
Oh, dan ini spesifik untuk fungsi dua peubah ya. Ini ujinya. Oke. Karena kenapa spesifik? Karena ini nih. Ada D, D-nya itu fxx kali fyy dikurangi fx kuadrat. Ya. Ini sebenarnya datangnya dari ini sih, dari apa? Kalau kita bentuk matriks seperti ini namanya matriks Jacobi gitu, lupa. Jangan jangan fxy, yang ini fyx, ini fyy. Kalau kita hitung determinannya dapatnya ini gitu ya. Oke, fxy kuadrat ya karena fxy dan fyx-nya sama gitu. Oke. Jadi D ini kadang saya sebut D-nya itu determinan, tapi lupa D-nya apa persisnya. Ya, ya gitulah. Jadi kita bakal menggunakan D ini untuk menentukan apakah suatu titik kritis itu maksimum lokal, minimum lokal, titik pelana atau bukan, atau tidak bisa disimpulkan. Gitu. Kalau D-nya positif, fx-nya negatif, dia jadi maksimum lokal. Kalau D-nya positif, fx-nya positif, minimum lokal. Kalau D-nya kurang dari 0, jadi titik pelana. Ya, bukan titik ekstrim, tapi ada nama khususnya titik pelana. Dan kalau D-nya 0, ujinya gagal. Dan karena ini satu-satunya uji yang kita punya, ya udahlah. Kalau D-nya 0, ya udah. Kita simpulkan, ya tidak bisa disimpulkan. Ya. Oke. Oke. Nah, ini sketsa buktinya aja. Jadi nggak benar-benar bukti yang rigorous ya. Jadi sketsa bukti. Nah, asumsikan kalau nggak kayak gini tinggal digeser gitu. F00-nya itu sama 0. Ya, terus X0, Y0-nya itu 0 juga. Ya, kalau nggak digeser. Kayak ini untuk memudahkan perhitungan sih. Ya. Nah, untuk titik di sekitar 0,0, F itu bisa dihampiri oleh nih, polinom Taylor order 2. Ya, oke. Nah, karena ini sketsa bukti sebenarnya yang dihampiri ini tuh dibuat sama gitu ya, makanya sketsa. Karena kita perlu memperhatikan juga sisanya gitu kan. Yang namanya polinom Taylor kan dipakainya untuk menghampiri, bukan untuk mengganti fungsi. Ya. Ini F00 tambah Fx00 tambah Fy00 Y. Nah, terus ini. H. Oke. Oke. Nah, F00-nya kan kita buat 0. Kalau enggak ya ya udah, kalau enggak digeser aja gitu ya. Uh, Fx00 dan Fy0-nya itu kita buat 0 juga karena kan kondisinya ini. Bukan kita buat 0. Fx00 dan Fy0-nya itu 0 gitu ya. Karena ini. Ya, grad F-nya itu 0. Jadi sudah diketahui bahwa X0 Y0-nya itu titik stasioner. Ya. Oke. Dan X0 Y0-nya itu ya titik 0,0. Jadi Fx00-nya 0, Fy00-nya 0. Jadi P2X-nya yang nyisa itu tinggal ini ya. Oke.
Terus disederhanakan aja. Jadi misalkan A itu fxx 00, B itu fxy 00, dan C itu fjy 00. Ya, kita punya P2XY itu jadinya ya ini hanya menyederhanakan penulisan sih. Setengah AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat. Ya, biar nggak ribet karena kita mau menyempurnakan kuadratnya gitu. Ya, ini kita bisa tuliskan menjadi setengah. A-nya dikeluarin. Oke, A-nya dikeluarin. Menjadi X kuadrat tambah 2BY per AX gitu kan. Ditambah BY kuadrat per A. Oke, biar jadi kuadrat sempurna. Tambah C per A Y kuadrat min BY per A kuadrat. Ya. Jadi yang si X-nya dijadiin kuadrat sempurna. Oke, dan ini akan menjadi bisa juga Y-nya yang dijadiin kuadrat sempurna. Tapi kenapa dipilih X-nya yang dijadiin kuadrat sempurna? Karena ini sih. Kondisinya kan pakai fxx. Bisa aja kita pakai kondisinya FYY. Pembuktiannya ya Y-nya yang dijadiin kuadrat sempurna gitu ya. Oke. Ini jadi A per 2. Ini X plus B per A Y kuadrat ditambah C per A min B per A Y kuadrat. Gitu ya. Oh, ini dikuadratin lupa. Oke. Ya. Nah, yang ini kan selalu positif kecuali X-nya 0 gitu ya. Oke. Nah, artinya semua ini, semua nilai ini hanya bergantung dari sini gitu nilainya gitu ya. Dan ini tentunya si A. Oke. Ya. Dan ini kalau disamakan penyebutnya itu jadi apa? AC min B kuadrat per A kuadrat gitu ya. Tulis dulu deh. A per 2 X plus B per A Y kuadrat ditambah ini AC min B kuadrat dikali Y kuadrat per A kuadrat gitu ya. Yang ini selalu positif kecuali AC-nya 0, yang ini selalu positif kecuali AC-nya 0. Jadi yang ini gitu ya. AC min B-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini positif, ups, kalau misalnya ya ini positif juga, berarti ini semua pasti positif ya. Oke. Jadi ini pasti positif, ini pasti positif. Kalau ini positif, ini semua jadi positif. Oke. Nah, ini semua positif berarti tanda dari si P2X itu hanya tergantung dari A per 2 gitu ya. Hanya tergantung dari A. Ya. Oke. Nah, tadi A, B, C-nya ini kan. Jadi AC kuadrat AC min B kuadrat itu fxx dikali FYY min fxy kuadrat. Ya. Oh, ini harusnya. Oke. Jadi kalau ininya positif, A-nya positif, ini semua jadi positif. Ya, artinya polinomnya itu positif. Nah, kalau polinomnya positif, berarti kan F00-nya itu minimum ya. Karena kalau XY-nya itu 00, nilai ini kan jadi 0. Selain itu positif. Oke. Ya, tadi tulis deh. Jika AC ups, AC min B kuadrat itu positif, ini saya sebut
L ya, L itu positif. Maka jika A-nya itu positif, P200 sama dengan 0 ini akan kurang dari sama dengan P2XC gitu ya. Oke. Karena dia nilai paling kecil dan P2XC-nya itu ya positif kalau kalau XC-nya tidak 0,0 kan. Karena ini semua positif. Oke. Nah, kalau A-nya itu kurang dari 0, P200-nya itu akan yang sebenarnya ini akan lebih dari P2XC. Karena si P2XC-nya akan negatif gitu ya. Karena ini positif, A per 2-nya itu negatif, ini semua jadi negatif. Kecuali saat XC-nya 0. Ya, jadi 0 itu nilai paling besar. Kalau A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, 0 itu jadi nilai paling kecil. Ya. Terus A itu kan fxx. AC min B kuadrat itu ya fxx dikali f y dikurangi fx kuadrat gitu. Jadi udah dapat gitu ya. Oke. D lebih dari 0, fx kurang dari 0, maksimum lokal. D lebih dari 0, fx-nya lebih dari 0, minimum lokal. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, kita nggak tahu selisih dari ini positif atau negatif. Makanya kita nggak bisa menentukan gitu ya. Nilainya berapa. Makanya ya akan, oh bentar, bentuknya berarti kayak gimana? Ya bentuknya akan menjadi ini sih. Bakal kurang lebih jadi seperti ini gitu ya. Oke. Jadi dia akan jadi titik pelana gitu. Gitu deh. Ya buktinya ini sketsa sih nggak benar-benar bukti. Kayak gitu. Penerapannya sih langsung aja ya. Saya kasih contoh terus saya kasih contoh lagi dan diminta dikerjakan dulu. Contoh yang pertama sih yang gampang. Gitu ya. Oke. Cari maksimum minimum lokal dengan menggunakan uji yang di atas tadi. Ya, fx-nya 9x kuadrat min 9 sama dengan 0. Dari sini dapat x kuadrat. X-nya langsung aja ya. Plus minus 1. Terus oh, jangan gitu deh. Tapi karena ini sistem gitu ya, jadi jangan dicari satu-satu. FY-nya itu sama dengan diturunin terhadap Y. Jadi ini 2Y min plus 4. Jadi Y-nya sama dengan 0. Oh, dari sini dapat X-nya plus minus 1. Karena siapa tahu di bakal muncul X juga di turunan terhadap Y-nya. Dan Y-nya itu min 2. Jadi titik stasionernya adalah ada 1, min 2 dan ada min 1, min 2. Itu ya. Oke. Nah, terus kita cek yang mana jadi maksimum, yang mana jadi minimum. Ini lokal ya, tapi yang mana yang enggak jadi keduanya. Hitung fxx nya adalah 16x, terus hitung fx no, terus hitung fyy itu 2 ya. Jadi D-nya dxy-nya itu adalah fxx kali fyy kurangi
fx kuadrat plus Oke, R 1,2 D dari 1,2 itu kan ya 32 kali 1, 32 ya. Ini positif. Terus fxx-nya itu adalah 16 dikali 1. 16. Jadi positif ya. Artinya jadi 1,2 berdasarkan uji turunan kedua itu adalah titik minimum lokal. Ya. Satu lagi yang min 1, min 2 D-nya itu 32 kali min 1. Ya ini negatif ya. Oke, karena negatif, dia jadi titik plana. Kita nggak perlu ngecek fx-nya. Min 1, min 2 itu titik plana. Titik plana itu bukan titik ekstrim ya. Tapi titik lain yang dikasih nama. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak cobain ini ya. Fungsinya sederhana tapi sekarang daerah
dalamnya itu ya, yang di dalam surat plus seperempat y kuadrat kurang dari satu gitu ya. Ya, pokoknya intinya sih ada 3 titik kritis gitu ya. Ada batas, ada satu lagi apa? Stasioner. Oh ya, ya singular, singular. Singular sih nggak ada karena ini bentuknya kan polinom kayak gini bisa ditentukan. Jadi singular sih tidak ada. Ah, kita cari stasioner dulu aja ya. Titik stasioner. Untuk titik stasioner fx xy ini 2x 0 ya x-nya 0 terus dari fy y-nya 0 gitu. Fungsinya yang ini ya. Fungsinya ini fxy sama dengan 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Yang ini tuh batas. Yang kita cari maksimum minimum kan fungsi. Jadi yang diturunin ya yang ini, bukan ini. Itu titik stasionernya. Nah, kalau kita hitung D00 ini kan 2 turunan X terhadap Y turunan X ini jadi 0 kuadrat ini 4 ya positif. Terus karena dia positif kita harus cek fxx dari 00 yaitu 2 positif. Maka 00 itu minimum lokal. Oke, yang pasti lokal. Oke, sekarang batas ya. Karena kita perlu cek batas. Siapa tuh di batas ada yang minimum gitu. Batas. Batas. Kalau daerahnya seperti ini, batasnya itu ya ini ya, X kuadrat tambah seperempat Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Ya batasnya yang sama dengannya. Oke, jadi batasnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ya. Nah, untuk mencari batas, untuk mencari minimum di batas ini, maksimum minimum di batas ini caranya banyak sih. Yang mungkin langsung kepikiran itu mengganti ininya ya, mengganti X-nya dengan Y atau Y-nya dengan X terus dimasukin ke fungsinya gitu. Jadi fungsinya bakal jadi fungsi satu berubah gitu. Tapi karena batasnya seperti ini, lebih gampang kita buat parameter. Jadi diparameterkan. Ya, parameternya itu adalah gunakan ini. Jadi parameterisasi dari batas, sasi dari batas adalah pakai yang sin cos gitu. X kuadratnya cos yang standar. Nih jadi cos jadi cos kuadrat itu dan y kuadrat per 4-nya harus jadi sin kuadrat ya. Jadi y-nya itu sama dengan 2 sin t. Oke. T-nya dari 0 sampai 2 pi. Ya jadi full gitu. Ya, lingkaran kan. Surat elips. Itu elips. Nah, terus kita ganti si X kuadratnya diganti cos, Y-nya diganti sin. Ya. Oke. YT itu sama dengan F dari dimasukin gitu ya. Cos T 2 sin T. Oke. T-nya di antara 0 sampai 2 pi. Berarti ini atau sebenarnya bisa langsung apa? Kita cari titik kritis, titik stasioner dan titik sin dua-duanya kontinu gitu ya. Jadi tidak ada titik simpan. Ya boleh lah. Batas. Batasnya itu T sama 0, T sama dengan 2 pi. Batas yang ini ya, yang G. Terus titik stasioner. Titik stasionernya itu ya G aksen T. Dan G aksen T pakai aturan rantai atau dimasukin langsung bebas. Aturan rantainya itu berarti kan F atau F Y DYDT. Ya. Dan ini
terhadap X dan 2X dikali turunan cos min sin F terhadap Y 2Y turunan sin cos ya. Terus dimasukin jadi min 2 sin T cos T ditambah 8 sin T cos T ya. Dan ini jadi 6 sin T cos T atau jadi 3 sin 2T ya. Ini sama dengan 0. Dan T-nya berarti maka T-nya yang ada di dalam batas 0 sampai 2pi itu ada cukup banyak. Ada 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi. Gitu ya. Oke. Nah ini tinggal dicoba yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil gitu ya. Dimasukin aja ke fungsinya. Bentar. Fungsinya jadi apa? Ada. Mungkin kita ambil aja ya. Jadi ada T, X, Y, dan ada FX gitu ya, atau GT tergantung. Ini dibandingkan aja, yang paling besar jadi maksimum, paling kecil jadi minimum jadinya ya. Karena ini kan titik kritis. Yang pertama itu berapa? 0,0. Oke. 0,0 nggak ada T-nya karena dia bukan di batas ya. Jadi 0,0. Dimasukin fungsinya itu tadi apa? Oke, jadi 2 ya. Terus saat T-nya 0, pi per 2, pi 3 pi per 2. Yang 2 pi sama kan titiknya. Jadi ya 0 sama dengan 2 pi. Kita nggak perlu ngecek 2 kali. Sorry. Jadi kalau T-nya 0, cos 0 itu 1. Titiknya 1,0 maksudnya. Dan ini nilainya berarti jadi y-nya itu 2. Jadi dimasukin 2 tambah 2. 2 kuadrat. 2 tambah 4, 6. Ya. Jadi 6. Terus yang ini min 1, 0 ya. 3 karena dikuadratkan. Terus yang ini 0, min 2, 6. Ya. Dari sini kelihatan maksimumnya itu di pi per 2 dan di 3 pi per 2. Di 0,2 dan 0,2 minimumnya itu di 0,0 ya. Maksimum minimum di fungsi dua perubahan kalau dikasih batas cukup repot sih, terutama di batasnya ya. Dan kita bakal belajar satu metode lagi untuk mencari maksimum minimum di batas ini juga sih ya, tapi itu besok aja. Ini kalau dicoba digambarkan jadi kayak gini ya, bisa dilihat di maksimumnya itu di sini gitu, 2 titik ini ya. Ya, di 0,-2 dan 0,2. Terus minimumnya itu ya di 0,0 ini. 0,0-nya kan di sini ya. Oke. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Sampai ketemu besok. Kita habiskan materinya ya.
Oh iya, di Zoom. Ya, sampai ketemu besok ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.